Selamat siang, salam sejahtera. Saya Morlina Malau dengan nomor induk mahasiswa 203011172027, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Lambung Mangkurat, angkatan kedua tahun 2020. Saya hari ini akan melakukan ujian kinerja atau uji kinerja untuk memenuhi tugas sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020. Selamat menyaksikan. Oke, baik anak-anak. Selamat siang, selamat berjumpa kembali. Salam Fransiskus, Pace Ebene. Salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Sehat semua? Sehat Bu, sehat, baik Bu. Ya, syukur kepada Tuhan ya, anak-anak sekalian sehat. Ibu juga sudah semakin sehat walaupun masih belum terlalu fit ya. Oke, baik anak-anak. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa hadir di sini dan kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada materi berikut yang akan Ibu tampilkan pada hari ini. Nah, sebagai ucapan syukur kita dan mohon rahmat dari Tuhan, mari kita mulai kegiatan ini dengan berdoa. Ayo, siapa yang mau mimpin doa kita pada siang hari ini? Indah, Bu. Oke, silakan Nak, Indah, pimpin kita dalam doa. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sehingga siang ini kami bisa ada di sini ya Tuhan. Sebentar kami ingin melanjutkan aktivitas belajar secara virtual Zoom ya Tuhan. Semoga apa yang diberi sama Ibu Morlina bisa kami pahami dengan baik ya Tuhan. Dan semoga Ibu Morlina yang mengajari kami bisa mengajari kami dengan baik juga ya Tuhan. Dan jikalau kami ada yang sakit ya Tuhan, Tuhan jamah kami, Tuhan sembuhkan kami ya Tuhan. Inilah doa dan pengucapan syukur kami. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke ya, terima kasih sama Indah yang sudah mengantar kita pada siang hari ini dalam doa mohon berkat dari Tuhan supaya lancar pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak, apakah anak-anak sekalian sudah melakukan absensi di Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah Bu, sudah. Sudah ya. Oke, baik anak-anak, seperti yang kita alami biasanya atau yang kita lakukan selama pandemi, di mana pembelajaran kita melalui virtual Zoom. Nah, pada hari ini juga kita melakukannya. Anak-anak tadi sudah melakukan absensi di Google Classroom-nya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita masuk materi bab baru ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari di bab 1 ya, bab 1. Sekarang kita masuk ke bab 2. Nah, pada hari ini anak-anak bisa lihat di layar yang akan Ibu bagikan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Nah, di sini ini kompetensi inti yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk pengetahuannya, anak-anak bisa memiliki pengetahuan yang faktual, konseptual, dan prosedural, ya kan? Memiliki rasa ingin tahu tentang pengetahuan teknologi, ya kan? Kemudian seni, budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian yang tampak mata. Nah, terus kalau untuk kompetensi dasarnya, itu tadi kompetensi inti. Nah, peserta didik bisa menganalisis ya, ini menganalisis norma-norma yang berlaku dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat ya. Kemudian bisa mempraktekkannya atau membuktikannya, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis dan melaporkan norma dalam kehidupan bermasyarakat terkait macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga dapat menerapkannya dengan penuh kejujuran, teliti, dan tanggung jawab. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari mengenai norma yang berlaku di dalam masyarakat. Di mana pada pertemuan sebelumnya di bab 1 kita membahas tentang apa anak-anak? Ayo, siapa yang masih ingat? Di bab 1.
Rumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, Kak Bu. Iya, betul sekali ya. Perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara ya. Sudah dirumuskan dan ditetapkan Pancasila kita itu sebagai dasar negara kita. Nah, untuk itu hari ini kita akan mempelajari yang tadi, yang dijelaskan tadi, yaitu mengenai apa? Apa tadi yang dijelaskan? Norma-norma. Norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Ya, anak-anak coba bayangkan apabila kita itu di dalam bermasyarakat itu tidak ada aturan, ya kan? Nah, siapa yang sudah membaca bukunya? Siapa yang sudah bisa menjelaskan apa itu pengertian dari norma? Saya, Bu, Ya, saya. Elizabeth. Kalau mau menjawab, nak, seperti biasa yang Ibu bilang ya. Silakan sebutkan namanya gitu ya, nak ya. Oke, silakan, nak. Norma adalah suatu aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok, atau masyarakat. Oke, bagus sekali ya. Ya, hebat ya Elizabeth ya. Norma adalah ketentuan yang mengikat sekelompok atau sebagian daripada masyarakat. Norma adalah untuk mengikat kehidupan bermasyarakat. Nah, anak-anak bisa melihat di layar yang akan Ibu share ini mengenai norma. Oke, kita akan mempelajari mengenai norma. Nah, silakan anak-anak menyimak ya norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nih. Nah, norma dalam kehidupan bermasyarakat, ya kan? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, tujuan pembelajaran kita sudah tadi ya, melalui model pembelajaran based learning, peserta didik dapat menganalisis dan melaporkan norma dalam kehidupan bermasyarakat terkait macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dapat menerapkannya dengan penuh kejujuran, teliti, dan bertanggung jawab. Nah, nih. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terlahir sebagai makhluk individu. Seiring pertumbuhannya, kodrat manusia pun bergeser menjadi makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri, senantiasa membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain. Apakah kita bisa hidup sendiri di dunia ini? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, ya kan? Betul, jelas ya anak-anak kalau kita tidak bisa hidup sendiri. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Ya, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Berarti norma ini aturan yang dipakai untuk mengendalikan tingkah laku kita sehari-hari. Coba kita bayangkan apabila kita hidup tanpa norma, tanpa aturan. Berarti tindakan kita bisa tidak akan terkendali, ya kan? Nah, apa misalnya, apa contohnya daripada norma yang bisa anak-anak artikan sekarang? Norma, jenis-jenis contoh norma, Kak, Bu. Contoh dari norma gitu ya, sembarang silakan coba yang norma agama, Bu. Ya, contohnya apa, Elena? Contoh arti norma agama itu aturan yang bersumber kepada Tuhan. Contoh norma agama, kita kan memiliki 6 agama di Indonesia. Masing-masing dari 6 agama tersebut beribadah sesuai tempat ibadahnya masing-masing. Oke ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat temannya dong, Elena, ya kan? Bagus sekali, Elena. Oke ya, terima kasih. Nah, itu seperti yang dibilang oleh Elena tadi, norma agama. Contohnya setiap kita manusia harus bisa melaksanakan ajaran agama kita, beribadah, berdoa. Ya, seperti yang kita lakukan tadi, contoh dari pelaksanaan norma agama, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Oke. Nah, kita lihat ada 4 macam norma. Apa aja ya? Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat, norma hukum. Nah, norma agama adalah, ayo kita lihat di sini seperti yang dikatakan oleh temannya tadi ya, ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah, dan ajaran ya.
ketentuan hidup yang berasal atau yang bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa, ya. Misalnya jangan mencuri, hormatilah ibu bapakmu, ya kan? Kemudian berbuat baiklah terhadap sesama, ya, dan sebagainya. Nah, norma agama, contohnya tidak boleh membunuh sesama manusia, tidak boleh berbuat cabul, beribadah sesuai agama yang dianut, menghormati agama orang lain yang sedang beribadah, ya. Kalau anak-anak pasti bisa paham ini, ya. Tidak membunuh orang lain, tidak membunuh sesama manusia, ya, jelas. Tidak boleh berbuat cabul, ya. Terus beribadah sesuai dengan agama yang dianut, ya. Kalau yang Hindu, ya ke pura, kalau yang Buddha ke kelenteng, ya kan. Kemudian yang Katolik sama Protestan ke gereja, ya, yang Islam ke masjid, ya. Kemudian menghormati agama yang lain yang sedang beribadah, ya. Kita sebagai agama yang seperti yang disebutkan oleh temannya tadi, ada beberapa agama. Ketika tetangga kita, misalnya tetangga kita yang beragama Muslim sedang maghrib, sholat maghrib, kita yang lagi mendengarkan lagu supaya dimatikan dulu musiknya, ya kan, matikan lagunya supaya tidak mengganggu teman kita yang sedang beribadah. Itu contohnya. Oke. Nah, terus kita lihat. Nah, di sini berikutnya sanksi terhadap melanggar norma agama. Kalau kita melanggar norma agama, kira-kira apa ya sanksinya, ya? Nah, ini mulai sudah penyakit ya daripada teknologi Lola, ya. Terhadap pelanggaran norma agama akan dikenakan sanksi oleh Tuhan kelak di akhirat nanti yang dapat berupa masukkan di dalam neraka, ya. Artinya kalau norma agama itu sanksinya kita terima nanti di akhirat, nggak langsung. Begitu kita membunuh tidak langsung dihukum Tuhan, kita tidak langsung dibunuh oleh Tuhan, nggak, nanti di akhirat. Ketika kita tidak menjalankan ibadah kita dengan baik, itu nanti hitungannya dengan Tuhan. Seperti itu, ya anak-anak. Oke. Nah, terus yang berikutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan menentukan, ya, norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya. Norma susila melarang manusia untuk berbuat tidak baik karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal, ya kan? Katanya kalau norma kesusilaan ini mengenai hati nurani, ya kan? Kalau tadi norma agama yang berasal dari Tuhan. Kalau norma kesusilaan berasal dari hati nurani tentang baik buruknya suatu perbuatan. Apa sih kira-kira contohnya mengenai tentang baik buruknya sebuah perbuatan dari contoh dari norma kesusilaan, anak-anak? Tidak boleh mencontek, Bu. Oke, pintar sekali, ya. Hebat anak-anak. Luar biasa, ya. Tidak boleh mencontek, ya kan? Apakah anak-anak ketika melakukan ujian daring ada yang mencontek? Dari internet, dari buku, dari kakak, adik, bapak, ibu? Ketika PTS kemarin, apakah ada yang melakukannya? Nah, itu sudah contoh dari norma kesusilaan, ya, tentang baik buruknya sebuah perbuatan. Kita hanya hati nurani kita yang tahu, oh itu baik, tidak baik, seperti itu. Ya, oke. Kita lihat. Apa contohnya dari norma, kok norma agama lagi. Ya, apa contohnya dari norma kesusilaan? Ya, apa sanksinya? Ya kan, tadi itu sudah. Nah, apa sanksinya dari melanggar norma kesusilaan? Tadi contohnya dari norma kesusilaan itu, ya, tidak mencontek, kemudian apa lagi? Tidak berbohong kepada orang tua, ya kan? Terus apa lagi kira-kira? Tidak menyombongkan diri, Bu. Iya, bagus sekali Elena, tidak menyombongkan diri. Nah, kira-kira apa ya sanksi kalau kita melanggar norma kesusilaan ini? Ya, sanksi kalau kita melanggar norma kesusilaan adalah perasaan manusia itu sendiri, merasa menyesal atau merasa kayak bersalah. Kalau kita bohong kan, kita kadang merasa bersalah, ya. Aduh, kenapa ya tadi aku bohong, ya, gitu. Terus menyesal juga, gitu. Kalau kita menyontek, wah, kenapa ya tadi aku nyontek, ya. Padahal
bisa aja tadi tuh ku jawab, tapi ku buka bukuku, kayak merasa menyesal seperti itu ya. Oke, bagus. Oke, nah lanjut ya. Sekarang yang ketiga adalah norma apa? Kesopanan, Bu. Kesopanan. Ya, betul ya. Norma kesopanan yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Ya, ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan masyarakat. Kalau tadi norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian norma kesusilaan berasal dari hati nurani. Kalau norma kesopanan berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Berarti dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat, itulah asalnya dari norma kesopanan ini. Ya. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Ya, norma sopan santun yang diaktualkan dan khas berbeda antara masyarakat yang satu dengan antara masyarakat yang lain. Ya, di sini anak-anak bisa lihat ya. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Apa contohnya norma kesopanan anak-anak? Siapa yang bisa memberikan contoh? Tidak berkata kotor dan Elena lagi. Yang lain sebutkan namanya ya, Nak. Seperti biasa ya, ya Elena. Kita misalnya kita diberi hadiah sama orang lain, kita harus mengambilnya dengan tangan kanan lalu berterima kasih, Bu. Oke, bagus sekali ya, tepuk tangan ya, lengkap ya yang dikatakan oleh Nena. Ketika orang lain memberikan kita hadiah, kita ambil menggunakan tangan kanan, kita mengucapkan terima kasih. Oke, bagus sekali. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Elizabeth, Bu. Elizabeth, silakan Nak. Tidak berkata kotor dan kasar. Oke, ya betul sekali. Bagus ya, bagus Elizabeth ya. Tidak berkata-kata kotor dan kasar ya. Tidak berkata-kata kotor yang kasar. Oke. Nah, di sini boleh kita lihat juga contoh dari norma kesopanan. Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua. Ya, tambahan contoh yang diberikan oleh Elena sama Elizabeth tadi. Kemudian yang berikutnya, jangan meludah di lantai atau di sembarang tempat. Siapa di sini yang suka meludah di sembarang tempat atau di lantai? Di lantai kamar mandi nggak apa-apa ya, kalau sendiri kan tinggal disiram. Ya, ya masa terus mau di mana Bu? Ya kan? Nggak bisa di sembarang tempat ya, di kamar mandi lah, ya kan? Itu beda. Nah, berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu. Di waktu SD, ini kan setelah jadi kelas 7 belum pernah berangkat ke sekolah ya. Nah, di waktu SD, apakah anak-anak sekalian selalu berpamitan setelah berangkat atau ketika diantar nih, anak-anak kan diantar pakai mobil ya, banyakan mayoritas anak-anak diantar pakai mobil. Turun dari mobil, pamit nggak sama orang tua? Pamitnya gimana? Begitu melihat suster langsung buka pintu, dadah Ma, gitu aja. Atau ada yang sudah pamit gitu, atau karena di mobil sudah pamit dulu dari rumah, sudah cium tangan, sudah atau sudah peluk atau apalah pamitannya yang bagus gitu. Sampai di sekolah ya turun dari mobil udah selesai. Nah, seperti itu. Yang penting intinya anak-anak sekalian harus berpamitan dengan baik dengan orang tua. Boleh berpamitan, pamit, tapi pamitnya gimana? Ya, pamit yang harus baik. Elena pergi dulu ya, Ma. Nah, itu kan kurang baik ya, seperti itu gitu ya kan. Jadi baik Mama, Elena pergi dulu ya, saling tangan, salam dan sebagainya. Oke. Terus memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Apakah anak-anak selalu pantas dan rapi kalau ke sekolah? Pastilah ya. Ibu yakinlah anak asisi kok, ya kan? Oke. Nah, yang berikutnya, apa kira-kira ya sanksi kalau melanggar norma kesopanan? Sanksinya kalau melanggar norma kesopanan, mengakibatkan celaan atau mengasingkan dari lingkungan masyarakat. Ya kan? Dicela. Misalnya kalau tadi kita meludah sembarangan, ih kamu tuh loh jorok banget, ya kan? Jadi dicela kan? Nah, misalnya kalau kita memaki, berkata-kata kotor, ih kamu kasar banget sih. Nah, disingkirkan dari sana-sana, nggak mau berteman, gitu, ya kan? Nah, oke, sekarang yang berikutnya adalah norma hukum yang terakhir, ya kan? Nah,
Norma hukum yaitu ketentuan yang dibuat oleh para pejabat yang berwenang, yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Sekali lagi Bu baca, ya, norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib, bersifat memaksa. Ingat ya anak-anak, hukum itu tadi, norma hukum itu bersifat memaksa. Kalau norma agama tadi tidak, kamu lakukan silahkan, nanti hukumannya di akhirat. Norma kesusilaan, kamu mau berbohong, ya hukumannya menyesal, ya untuk diri sendiri. Norma kesopanan, kamu dikucilkan, tidak mau berteman dengan teman, kamu tidak diteman denganmu. Tapi kalau norma hukum ini, sanksinya sangat tegas, dibuat oleh lembaga yang berwenang. Siapa lembaga yang berwenang, anak-anak? Lembaga yang berwenang yaitu saya pemerintah, ya kan, anggota DPR, ya. Gitu, Bu. Hah? Kayak suatu organisasi gitu, Bu, sama pemerintah. Iya, ya lembaga pemerintah itu ya, lembaga yang berwenang. Oke, misalnya kalau lembaga yang berwenang norma hukum di sekolah kita, ya lembaga yang berwenang di sekolah kita siapa? Ya kepala sekolah, bapak ibu guru, ya kan? Kita di yayasan ada yayasan, kemudian ada dinas pendidikan dan sebagainya. Oke, baik. Nah, terus, nah, apa contohnya dari norma hukum? Ya, nih. Contoh dari norma hukum adalah pada pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil suatu barang atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan tindak penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60, ya kan? Ini maksudnya atau denda paling banyak Rp600 ya. Salah ketik, sorry ya. Nah, jadi anak-anak, ini merupakan contoh dari norma hukum. Siapa yang mengambil? Mencuri loh. Siapa yang suka mencuri barang temannya di sini di sekolah? Kan biasanya pulpen, itu benda-benda gaib ya. Pulpen, tipex, itu biasanya benda-benda gaib di sekolah ya. Ya, tapi ya bukan hal seperti itu yang dimasukkan di sini ya anak-anak. Maksudnya mencuri itu saya kayak pencuri, perampok, ya seperti itu maksudnya. Bukan ketika kamu pinjam pulpen temanmu, terus kamu dibilang di penjara, kamu melanggar hukum ya, sudah mengambil pulpen saya gitu ya kan. Kan tadi pinjam terbawa, enggak kamu alasan. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi jangan nanti jadi alasannya ke temannya itu ya, kalau sudah masuk ke sekolah. Oke, terus berikutnya. Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Ya, ini mengancam atau merampas ya. Membunuh berarti ya, anak-anak. Jadi, ini contoh dari sanksi, contoh dari norma hukum. Ya, yang sanksinya tadi sangat amat jelas. Ya, kita lihat sanksinya. Nah, norma hukum, pelanggaran norma hukum akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau berupa denda, sejumlah uang atau sitaan atas benda yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut. Ya, sanksinya adalah dipenjara, kalau enggak didenda, kalau enggak disita barang-barangnya. Misalnya kan, kalau membunuh, dipenjara, ya kan? Misalnya kalau kita mengambil barang orang lain, disuruh membayar denda. Saya kita mengambil buku, kamu mencuri bukuku, ganti gitu kan, bisa dibayar. Kemudian menyita, ya kan, misalnya kayak koruptor itu kan melanggar hukum. Nah, barang-barangnya itu disita, itu seperti itu. Oke, anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Thank you. Ada yang mau ditanyakan? Dari macam-macam norma dan pengertian norma yang kita sudah pelajari hari ini? Anak-anak ada yang mau bertanya? Kira-kira? Tidak ada. Berarti sudah paham? Sangat paham? Wow, Ibu bangga ya. Anak-anak sudah paham dengan sekali dijelaskan. Luar biasa, memang top banget anak-anak Ibu ini. Oke, karena tidak ada lagi yang mau bertanya, Ibu akan
menampilkan LKPD. Nanti anak-anak silakan, nanti akan Ibu tanyakan siapa yang bisa menjawab ya. Oke, baik ya. Nah, karena anak-anak tadi sudah menyimak materi yang sudah Ibu tampilkan, sekarang anak-anak silakan oke, silakan lihat LKPD-nya ini. Nah, LKPD-nya. Oke. Nah, LKPD-nya. Silakan nanti anak-anak bisa menjawab ya. Semoga anak bisa menjawab. Nah. Siapa kira-kira yang mau menjawab pertanyaannya dulu? Yang nomor 1. Siapa yang mau coba? Bagaimana pendapatmu apabila kamu melihat temanmu melakukan pelanggaran norma kesusilaan di sekolah? Kalau itu norma kesusilaan, kalau ini norma agama ya. Norma agama. Ayo. Ayo anak-anak. Nasihati, Bu. Menasehati. Ya. Menasehati. Atau melapor guru. Silakan nak disebutkan namanya Bu, saya gitu. Aduh. Elena, Bu. Fiona. Tadi apa itu Fiona? Menasihati atau lapor ke guru. Menasehati atau melapor ke guru. Oke, terus Elena? Kalau saya sih Bu, kan kesusilaan kan dari suara hati. Nah, contohnya misalnya saya melihat teman saya ini menyontek buka buku waktu kita lagi ujian di sekolah. Nah, baru saya akan memberitahunya kesalahannya, sanksi yang akan dia dapat kalau jika dia melakukan kesalahan itu terus dan menerus. Jika dia tidak mau mendengarkannya dan terus melakukannya, saya akan melaporkan pada guru. Oke, memberikan pemahaman kepada teman mengenai perbuatannya itu tidak baik gitu ya. Perbuatannya yang tidak baik. Jika tetap dilakukan terus-menerus, terus dilaporkan pada guru. Maka akan dilaporkan kepada guru. Wow, luar biasa ya. Ada yang lain? Mungkin Marvel mau coba menjawab? Cukup? Tidak ada lagi? Oke, baik, bagus ya. Sekarang yang lain ya, mengenai norma agama. Apabila kamu melihat temanmu melakukan pelanggaran terhadap norma agama di sekolah, kira-kira apa yang kamu lakukan, nak? Indah, Bu. Siapa itu? Indah. Indah, Bu. Oke, nak. Apa Indah? Saya tuh akan menasehati dan menjelaskan atau membuat dia tuh tahu atau mengerti apa itu norma agama, biar dia tahu kalau perbuatan yang dia lakukan itu salah. Menasehati ya. Menasehati kalau perbuatannya itu tidak baik gitu ya. Oke, terus siapa lagi? Yang lain anak ibu kan pinter-pinter ini. Bu, saya Bu, Marvel. Oke, bagus sekali anak ibu yang satu, Marvel. Silakan, nak. Kalau saya akan menasihati untuk lebih dekat kepada Tuhan, Bu. Menasehati untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bagus, ya kan? Dengan Tuhan. Oke, bagus. Yang lainnya, ada masih? Kalau tidak ada, biar kita lanjut ke LKPD berikutnya. Soal berikutnya. Oke, baik. Nomor 3. Bagaimana pendapatmu apabila kamu melihat temanmu melakukan pelanggaran norma kesopanan di sekolah? Misalnya kamu bilang, Saya Bu Geri, Bu. Saya Bu Geri. Bu. Elizabeth dulu, baru nanti siapa? Kedua tadi? Geri, Bu. Geri, ya. Elizabeth, coba nak. Menegurnya agar lebih sopan saat di sekolah. Menegurnya agar lebih sopan di sekolah. Terus, Geri? Menasehatinya, Bu. Menasehatinya. Ya, oke, bagus. Ada lagi? Siapa lagi, nak? Elena, Bu.
Elena, ayo nak. Saya akan menegurnya dan memberitahu cara supaya kita sopan di sekolah gitu, Bu. Mencontohi supaya bisa sopan di sekolah. Oke, menegurnya dan memberitahu cara berperilaku sopan santun di sekolah gitu ya. Sopan santun di sekolah. Oke, bagus sekali ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, lanjut kita ke soal nomor 4. Bagaimana pendapatmu apabila kamu melihat temanmu melakukan pelanggaran norma hukum di sekolah? Kira-kira apa ya norma hukum di sekolah? Tadi kan contohnya membunuh. Apakah membunuh temannya di sekolah? Janganlah terlalu apa namanya? Ekstrim banget ya. Apa contoh kalau norma hukum di sekolah? Misalnya bertempat apa nak? Terlambat masuk sekolah, Bu. Terlambat masuk sekolah. Oke, yang lain boleh? Memakai perhiasan, Bu. Memakai perhiasan itu norma hukum yang berlaku di sekolah ya. Kalau misalnya yang secara umum, ya, misalnya bertengkar dengan temannya sampai melukai temannya, melukai wajah temannya ya kan? Mau kayak gitu kan? Ada kayak gitu. Ada yang pernah mengalaminya kah? Jambak-jambakan sampai di mukanya dicakar-cakar gitu. Itu bisa dilaporkan ke polisi loh. Ya kan? Itu contohnya. Bagaimana kalau kamu melihat? Nah, itu salah satu contohnya Ibu kasih gambarannya. Bagaimana pendapatmu? Apa yang kamu berikan tanggapanmu terhadap temanmu apabila kamu lihat melakukan pelanggaran hukum, misalnya bertengkar temanmu sampai cakar-cakaran, mukanya sampai dicakar-cakar seperti itu. Elena, Bu. Elena, ayo nak. Kalau saya sih, Bu, saya langsung meluraikannya, terus saya langsung lapor ke guru dulu, Bu. Guru terlebih dahulu, nanti baru gurunya terserah mau lapor ke ortunya atau mau lapor ke suster. Kalau saya yang nasihati, Bu, sih takut sih, Bu. Kalau menasihati belum pantas gitu rasanya. Ya gitulah, Bu, takut aja, Bu. Kalau menasehati masih takut. Oke, ada lagi? Hah? Oke, baik. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya, yang paling hot menurut Ibu. Bagaimana pendapatmu tentang sanksi dari pelanggaran norma hukum? Tadi kan sanksinya di penjara, denda, ataupun disita. Bagaimana pendapatmu terhadap sanksi norma hukum tersebut? Ayo, siapa yang mau coba jawab? Sembarang, silakan nak berikan pendapatnya. Nggak apa-apa. Kan sudah tahu artinya norma hukum itu tadi apa, contoh pelanggarannya apa, sanksinya apa. Terus bagaimana pendapat anak-anak terhadap sanksi dari pelanggaran norma hukum tersebut? Apakah menurut anak-anak norma hukum sanksi dari norma hukum itu sudah layak, pantas, atau tidak perlu dirubah lagi atau bagaimana seperti itu? Saya Bu Elizabeth, Bu. Oke, Elizabeth, bagus nak. Silakan nak berikan pendapatnya. Kalau menurut saya sih Bu, kan dibilang tadi bagaimana pendapatmu tentang sanksi dari pelanggar norma hukum. Kalau menurut saya sih sudah bagus, Bu. Itu akan membuat jera pada orang yang misalnya kayak membunuh, mencuri, gitu sih, Bu. Oke, bagus sekali ya. Membuat jera para pelanggar norma hukum, ya. Oke, bagus sekali. Ya, itu betul sekali. Nah, Elena, Bu. Oke, silakan Elena. Kalau saya sih, Bu, kan sanksi dari pelanggaran norma hukum itu kayak dibagi dua, begitu. Ada yang umum yang secara menseluruh di Indonesia, ada yang kayak sesuai tempatnya, misalnya dari sekolah gitu kan, Bu. Tapi kalau secara umum sih, menurut saya tuh lebih bagus supaya norma sanksinya tuh sesuai sama apa yang dilakukan. Jadi nggak tentu gitu, Bu, nggak ditetapkan. Tapi sesuai sama yang dilakukan. Misalnya dia membunuh orang sekali, itu sesuai. Jadi dan sama orang yang membunuh orang 3 kali itu berbeda, Bu, sanksinya. Tapi tetap sama, misalnya di penjara tetap sama di penjara, cuma
tahunnya aja yang berbeda, berapa lama dia di penjara. Gitu sih, Bu. Oke, bagus sekali ya. Nah, baik anak-anak. Ini LKPD-nya sudah terjawab semuanya dengan baik, dijawab oleh teman-temannya, dan jawabannya semuanya bagus-bagus. Mari kita tepuk tangan buat teman-temannya yang sudah bisa memberikan pendapat. Oke, baik ya anak-anak. Nah, karena LKPD-nya sudah terjawab dengan baik, nah materinya sudah didengarkan dengan baik, maka Ibu rasa anak-anak tadi tidak ada pertanyaan. Untuk yang berikutnya ini masih ada pertanyaan anak-anak? Pas? Oke, kalau sudah pas, kalau begitu Ibu minta anak-anak sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Elena, Bu. Oke, Elena, bagus nak, silakan nak. Oke, jadi kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini adalah norma adalah ketentuan atau aturan yang mengikat suatu warga masyarakat. Norma dibagi menjadi 4. 1. Norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada Tuhan, yang memiliki sanksi di akhirat gitu, Bu. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah aturan yang bersumber dari suara hati. Jadi kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu sanksinya penyesalan. 3. Itu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah pergaulan dengan orang-orang sekitar, baru tata cara kehidupan kita, perilakunya. Sanksinya itu entah nanti dikucilkan atau kita diasingkan gitu, Bu. 4. Norma hukum. Norma hukum itu bersifat memaksa. Jadi sudah ditetapkan oleh pihak berwenang. Sanksinya itu sesuai apa yang dilakukan dari pihak berwenang tersebut. Oke ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Elena. Nah, ya betul sekali bahwa kesimpulannya yang dapat kita pelajari hari ini adalah bahwa norma itu adalah ketentuan yang dibuat untuk mengikat perilaku setiap masyarakat, dibagi menjadi 4, kemudian norma agama yang bersumber dari Tuhan, norma kesusilaan dari hati nurani, kemudian norma kesopanan dari tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, dan terakhir adalah norma hukum yang bersumber dari lembaga yang berwenang. Oke, baik anak-anak, karena pembelajaran kita sudah mau habis, Ibu rasa cukup sampai di sini, kita akhiri. Nanti anak-anak supaya tidak lupa mengerjakan evaluasi yang sudah Ibu bagikan linknya di Google Classroom-nya ya. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan materi bagian B. Bagian B-nya itu apa, nak? Jadi minggu depan pertemuan kita berikutnya mengenai arti pentingnya norma dalam kehidupan ya sehari-hari dan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena cukup sampai di sini, Ibu akhiri. Ayo pimpin kita dalam doa, nak, sebagai doa penutup. Siapa yang mau pimpin? Elena, Bu. Oke, nak, silakan, nak. Teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih hari ini pelajaran PPKN kita melalui Zoom berjalan dengan lancar. Lancarkanlah kegiatan-kegiatan kita selanjutnya dan sembuhkanlah Bu Mor. Semoga Bu Mor dapat menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Terima kasih ya Bapak. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ya Elena buat doanya, buat Bu Mor, dan juga buat pembelajaran kita hari ini ya. Oke, baik anak-anak, karena sudah selesai pembelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih untuk kehadirannya, bersedia untuk hadir, mengikuti Zoom pada siang hari ini. Semoga anak-anak semuanya tetap diberikan kesehatan dari Tuhan, kita semualah pokoknya ya, baik juga orang tua kita, saudara-saudara kita, segera yang sakit, segera dipulihkan kembali. Sekali lagi, ucapkan terima kasih, salam sehat selalu, semoga semua pembelajaran kita lancar, semoga kita diberkati Tuhan. Selamat siang, salam Fransiskus, Pace Ebene, salam sehat selalu, dan tetap jaga kesehatan, semangat dalam pembelajaran pandemi. Oke, selamat siang, salam Fransiskus, Pace Ebene.
Selamat siang, Bu. Selamat Selamat siang, Bu. Terima kasih Bu, selamat siang. Salam Pace Tuhan Ebene. Yesus, Pace Bene.